Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut kembali bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan, kemurahan, dan tuntunan kasih sayangnya yang senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Dan sebagai penghimpun kita adalah keluarga terkasih Bapak Titus Tiranda. Dan untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah, dan kita berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan. Dalam pujian PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali menyanyikan PKJ nomor 35. Kita nyanyikan 2 kali, suci, suci, suci. Hatiku
Kudus untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur patut dan selalu layak kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan malam ini. Karena keluarga kami, keluarga Bapak Titus Tiranda, menghimpunkan kami dalam persekutuan ini. Dan kami mensyukurinya ya Tuhan. Dan sebagai landasan persekutuan kami malam ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan malam ini dapat menjadi bagian kami. Segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari kami berbagai hal yang dapat merintangi kami untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita dan perenungan kita pada malam hari ini saya telah siapkan dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Di bawah judul jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi dia yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia mendengar kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini kita akan renungkan dalam satu tema, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin di antara kita masih mengingat
sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa lama ini juga masih relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Peribahasa ini mengingatkan kepada kita bahwa kemanapun kita pergi, maka budaya, adat istiadat, kebiasaan setempatlah yang harus dijunjung tinggi. Namun hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berakibat pada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang menjadi pemilik budaya akan merasa superior. Bahkan kadang-kadang mereka mau dan suka menang sendiri. Kemudian hal yang kedua, pihak pendatang kadang-kadang menjadi pihak yang selalu mengalah, kendati bertentangan dengan apa yang dilakukannya selama ini. Nah, demi kenyamanan dan penerimaan tuan rumah, maka kebiasaan tuan rumah terpaksa harus diikuti walaupun kadang-kadang bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan selama ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, jemaat di Roma juga mengalami hal yang sama. Jemaat ini adalah orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Ya, orang Yunani biasanya makan makanan yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Ya. Sementara di lingkungan kebudayaan orang Yunani, hal itu dianggap biasa saja. Dan inilah yang menjadi pokok persoalan di jemaat Roma dalam perikop ini. Orang Yunani merasa mayoritas memaksakan kebiasaan mereka dan dalam persekutuan. Dan ini membuat jemaat yang berlatar belakang Yahudi merasa tidak nyaman. Ya. Menghadapi persoalan seperti ini, Rasul Paulus memberi nasihat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya bahwa yang hendak disampaikan inti iman Kristen tidak terletak pada persoalan boleh atau tidaknya mengkonsumsi makanan tertentu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mempraktekkan kebenaran, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam persekutuan umat Tuhan. Kita boleh membayangkan kalau dalam satu persekutuan sudah tidak ada kenyamanan, yang ada adalah pemaksaan kehendak, maka pastilah yang namanya kebenaran, sukacita, damai sejahtera itu secara pelan tapi pasti akan sirna. Rasul Paulus menyadari bahwa segala sesuatu adalah suci, termasuk soal makanan. Tetapi kalau kebiasaan itu menjadikan orang lain tersandung dan goyah imannya, itulah yang membuat seseorang berdosa. Ya, karena itu dengan tegas Paulus mengatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-20. Dengan perkataan ini Paulus hendak menyampaikan bahwa alangkah baiknya jika umat Tuhan hidup dalam toleransi dan tidak memaksakan kehendak dan saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai kebiasaan kita merusak persekutuan. Sikap toleransi tidak
hanya dibutuhkan dalam hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi juga sikap toleransi juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan keluarga dan persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kenyataannya memang harus diakui dan disadari bahwa lebih mudah memelihara hubungan baik dengan orang yang jarang kita temui dan kita jumpai daripada mereka yang dekat dengan kita. Dengan orang lain kita dengan mudah menyatakan kepedulian kita, tetapi kepada mereka yang mengasihi kita, betapa sering kita tidak terbeban untuk memaksakan kehendak dan kemauan kita tanpa rasa toleransi sedikit pun. Konteks dan kenyataan hidup jemaat di Roma ini juga sering terjadi dan terulang dalam kehidupan jemaat masa kini. Mungkin yang menjadi persoalan gereja, persekutuan orang percaya zaman sekarang ini bukan lagi soal makanan, tetapi mungkin pada soal-soal lain yang tanpa kita sadari menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita mencoba untuk memaksakan kehendak kita, maka yakin dan percaya bahwa itu adalah racun yang bisa menghancurkan sebuah persekutuan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita tidak dapat menghindari namanya perbedaan pendapat. Kita boleh berbeda, tetapi perbedaan yang terjadi di antara kehidupan kita selaku orang-orang percaya hendaknya disikapi dengan bijak. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di dalam sebuah persekutuan, mustahil kita tidak berbeda pendapat. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita menyadari bahwa perbedaan itu juga adalah karunia Tuhan bagi kita, maka hendaknya kita sikapi dengan bijaksana. Ya, persekutuan yang indah bisa diibaratkan dengan sebuah pelangi. Jika pelangi itu hanya satu warna saja, maka tidak akan tampak keindahannya. Demikian pun persekutuan umat Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita masing-masing, tentu sering terjadi perbedaan. Namun, hal-hal demikian Bapak Ibu Saudara-saudara tidaklah menjadi soal ketika dapat dikelola dengan baik. Karena itu patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak boleh ada seorang pun yang memaksakan kehendaknya tanpa melalui persetujuan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kaitannya dengan proses pemilihan majelis gereja yang saat ini sedang berlangsung, sedang berproses tahap demi tahap, salah satu tujuan mengapa supaya diadakan proses sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan tanpa ada pemaksaan kehendak dari orang-orang tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, sehingga kita mengabaikan sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam proses yang sedang dijalani ini, salah satu tujuan kita berproses adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan tidak ada pemaksaan kehendak. Dan kita harus akui Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa setiap proses pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi marilah kita sikap, marilah kita bijak untuk menyikapi setiap proses yang ada ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dalam konteks bacaan kita yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita saat ini bahwa dalam kehidupan persekutuan, hal yang harus diutamakan adalah kebenaran, terciptanya damai sejahtera dan sukacita. Karena itu sangat dibutuhkan. Dalam situasi yang demikian adalah pentingnya saling memahami, ya, saling menerima satu dengan yang lain. Sekali lagi bahwa dalam kemanusiaan kita tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu mari kita saling memahami dalam setiap proses yang kita jalani dalam membangun sebuah persekutuan umat Tuhan. Mengapa sering terjadi pemaksaan kehendak? Karena kita lebih suka mengutamakan kemauan sendiri dengan mengesampingkan damai, sejahtera, dan sukacita bersama. Untuk mewujudkan kemauan sendiri, kadang kita tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan juga sering kita tidak peduli pada keberadaan orang lain. Dan sikap-sikap seperti ini harus dijauhkan dari sebuah persekutuan umat Tuhan. Kebenaran harus ditegakkan, tetapi jangan sampai menghilangkan damai sejahtera dan sukacita orang lain. Sesuatu yang dipaksakan, sebaik apapun tujuannya, akan berdampak kurang baik dalam hubungan dengan sesama. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan atau rencanakan, hendaknya kita mengutamakan kebenaran firman Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan. Dahulukan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan kita, sekalipun di tengah-tengah kita terjadi berbagai perbedaan. Tetapi ketika kebenaran yang bersumber daripada firman Tuhan menjadi patokan, maka kebenaran itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita bersama, baik selaku keluarga, selaku persekutuan, dan juga kita selaku masyarakat di mana kita berada. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjaga dan mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, kita kembali menyanyikan NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Kita akan berdoa syafaat mendukung pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga terkasih, keluarga Bapak Titus Tiranda. Karena itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa kita berdoa.
Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami mengangkat syukur kami kepadamu ya Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami dimungkinkan oleh Tuhan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami, yang mengajar kami untuk terus mengupayakan kehidupan damai sejahtera dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami membuka hati kami, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kami akan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami semua dan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang boleh hadir menyapa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami juga berdoa dan bersyukur untuk keluarga kekasih Bapak Titus Tiranda yang telah menghimpunkan kami malam ini. Karena itu ya Allah, kami satukan hati, kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan, keluarga kami senantiasa dalam keadaan sehat penuh selamat. Dan kami percaya bahwa semua boleh mereka nikmati karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa melanjutkan pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami. Kami berdoa untuk hamba kekasih Tuhan Bapak Titus Tiranda dalam aktivitasnya setiap hari, diberikan kekuatan oleh Tuhan agar dimampukan mengemban segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Demikian pun ibu kekasih dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari selaku ibu rumah tangga, juga diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, sehingga dia mampu menjalankan perannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih Rai Kurniawan, yang Tuhan tahu bahwa anak terkasih kami senantiasa jatuh bangun karena sakit penyakit yang dialami. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa mohon kepada Tuhan untuk menyatakan kepulihan bagi anak terkasih Rai. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik dalam pandangan Tuhan bagi anak terkasih kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih Bintang dalam masa pendidikan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, agar dia mampu berjuang menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak Epi dalam pertumbuhan, diberkati oleh Tuhan agar anak kekasih ini dapat bertumbuh dengan sehat penuh selamat. Kami berdoa dan mempercayakan kepadamu ya Tuhan rencana yang akan dijalani oleh keluarga kami ke depan, yang akan berencana mengerarah Banua Tongkonan di Panggala. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga kami di dalam mensyukuri Rumah Tongkonan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap keluarga dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, agar mereka senantiasa berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segala sesuatu. Jikalau ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh keluarga kami percayakan kepadamu. Biarlah mereka keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan yang hadir dalam kehidupan mereka. Karena dalam iman kami kepada Yesus Kristus, kami percaya bahwa bersama dengan Yesus, pergumulan apapun akan kami mampu melewati dan kami keluar sebagai pemenang. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan.
Kami pun berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Pergumulan karena masalah ekonomi, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Anarias Kombong Kila, Albert Musa, Adrian Petrus Todi. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Kami senantiasa mohon kepada Tuhan, memohon kepulihan bagi saudara-saudara kami. Dan kami percaya bahwa kepulihan akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkati agar semuanya dapat ditata dan dikelola dengan jujur dan adil, dan kami pakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan syemasi, diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan kepada mereka, agar di dalam proses yang sedang berjalan ini mereka diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, menjalankan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, semua proses ini dapat berjalan dengan baik dalam kehendak Tuhan. Dan pada saatnya akan terpilih hamba-hamba Tuhan akan melayani di dalam persekutuan jemaat Jordan. Kami percayakan semuanya kepadamu ya Tuhan, bahwa siapapun nantinya yang Tuhan hendak pakai, kami percaya bahwa itu adalah pilihan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kekuatan kepada pemerintah kami, hikmat bijaksana, karuniakan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk tim IT yang mendukung pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar mereka senantiasa dapat menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan, dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami dilepaskan dari sakit penyakit dan COVID-19 yang masih sedang terjadi dalam kehidupan kami, di sekitar kami saat ini. Bapa di surga, ini doa kami, harapan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab dan mendengar doa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita kembali berdiri dan kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan NKB 188, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Oh
Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Senantiasa menciptakan kehidupan dan sejahtera. Dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun kita, keluarga Bapak Titus Tiranda. Kita berharap dan berdoa semoga keluarga senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Juga diucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang senantiasa setia mengambil bagian dalam persekutuan yang kita laksanakan melalui online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.